Halo Teknolovers, memasuki tahun 2025, Malaysia tetap memposisikan militernya sebagai kekuatan defensif regional yang fokus pada perlindungan kedaulatan, stabilitas kawasan, dan keamanan jalur strategis. Meski tidak membangun militer berskala besar seperti negara adidaya, pendekatan Malaysia terbilang konsisten, profesional, dan berorientasi wilayah. Dengan posisi geografis yang mengapit Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Malaysia menyadari bahwa ancaman militer modern tidak selalu datang dalam bentuk invasi besar-besaran. Ancaman bisa hadir lewat pelanggaran wilayah udara, tekanan maritim, konflik intensitas rendah, hingga eskalasi terbatas di perbatasan. Karena itu, Angkatan Tentara Malaysia atau ATM dirancang untuk siap bereaksi cepat, bukan untuk perang ofensif jarak jauh. Gambaran umum Angkatan Tentara Malaysia atau ATM. Secara struktur, ATM terdiri dari 3 matra utama: Tentara Darat Malaysia atau TDM, Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM, Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM. Pada 2025, jumlah personil aktif ATM berada di kisaran kurang lebih 113.000 prajurit, sementara personil cadangan mencapai sekitar 51.000 hingga 52.000 personil. Angka ini menempatkan Malaysia sebagai militer berukuran menengah di Asia Tenggara, lebih kecil dari Indonesia atau Vietnam, namun lebih profesional dibanding banyak negara berkembang lainnya. Di sisi global, menurut Global Firepower Index atau GFP 2025, Malaysia berada di peringkat ke-42 dunia dari 145 negara. Peringkat ini menunjukkan bahwa Malaysia bukan kekuatan militer simbolik, melainkan negara dengan kemampuan tempur yang nyata, meski tidak bersifat agresif. Kekuatan darat Malaysia, mobilitas, baja, dan pertahanan terukur. Kekuatan darat Malaysia dibangun dengan filosofi mobilitas dan efisiensi, bukan dominasi jumlah. Fokusnya adalah mempertahankan wilayah daratan utama di Semenanjung, Malaysia, serta Sabah, Sarawak di Kalimantan. Tank tempur utama. Malaysia mengoperasikan sekitar 48 unit tank tempur utama PT-91M Pendekar, varian modern dan T-72 Polandia. Tank ini dilengkapi sistem kendali tembak modern, perlindungan reaktif, dan cocok untuk medan tropis. Jumlahnya memang terbatas, namun cukup untuk fungsi deterrence dan pertahanan sektor penting. Kendaraan lapis baja. Di sektor kendaraan tempur, Malaysia justru unggul secara kuantitas dan variasi. TDM mengoperasikan lebih dari 13.000 kendaraan lapis baja, termasuk IFV, AV-8 Gempita, 8x8, tulang punggung infanteri mekanis, EPC beroda dan rantai untuk transportasi pasukan, kendaraan pengintai dan pendukung tempur. AV-8 Gempita menjadi simbol modernisasi darat Malaysia karena diproduksi melalui kolaborasi industri dalam negeri dan asing serta dapat dipasang berbagai sistem senjata. Artileri dan roket. Untuk dukungan tembakan, Malaysia memiliki sekitar kurang lebih 160 unit artileri tarik, kurang lebih 36 unit MLRS Astros II. Sistem ini memberi kemampuan serangan jarak menengah dan dukungan tembakan area, terutama untuk skenario pertahanan wilayah dan penangkalan musuh darat. Secara keseluruhan, tentara darat Malaysia tidak dirancang untuk perang darat skala besar, tetapi cukup kuat untuk mempertahankan wilayah nasional dari ancaman konvensional terbatas. Kekuatan Laut Malaysia menjaga selat dan perairan strategis. Sebagai negara maritim, kekuatan laut adalah pilar terpenting pertahanan Malaysia. TLDM berperan besar dalam menjaga Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, serta perairan Sabah dan Sarawak. Total armada. Pada 2025, TLDM mengoperasikan sekitar kurang lebih 100 unit kapal berbagai kelas, mencakup kapal tempur utama, patroli, logistik, dan dukungan. Kapal selam. Malaysia memiliki 2 kapal selam kelas Scorpene yang menjadi elemen paling strategis TLDM.
Meski jumlahnya kecil, kapal selam ini memberi kemampuan deterrence bawah laut, pengintaian, dan perlindungan jalur laut strategis. Frigate dan korvet. Dua frigate kelas Lekyu berperan sebagai kapal kombatan utama. 6 korvet kelas Kedah fleksibel untuk patroli dan operasi multiperan. Kapal-kapal ini dilengkapi sensor modern, sistem pertahanan udara terbatas, dan kemampuan anti kapal permukaan. Kapal patroli. PLDM mengoperasikan sekitar kurang lebih 70 kapal patroli dan OPV yang sangat penting untuk pengawasan ZEE, anti penyelundupan, penegakan hukum maritim, misi keamanan non-perang. Kekuatan laut Malaysia tidak ditujukan untuk konfrontasi laut terbuka berskala besar, melainkan kontrol wilayah dan stabilitas maritim. Kekuatan udara Malaysia, kualitas lebih penting dari kuantitas. Tentara Udara Diraja Malaysia atau TJDM menjadi elemen penentu dalam menjaga kedaulatan udara dan mendukung operasi lintas Sumatera. Total pesawat, pada 2025, TUDM mengoperasikan sekitar kurang lebih 135 unit pesawat, termasuk pesawat tempur, angkut, dan helikopter. Jet tempur, kekuatan tempur udara Malaysia bertumbuh pada sekitar 26 jet tempur, terdiri dari kurang lebih 18 Su, 30 MKM Flanker, kurang lebih 8 FA-18D Hornet. Su-30 MKM dikenal sebagai pesawat tempur berat dengan jangkauan luas dan kemampuan multiperan, sementara FA-18D lebih fokus pada fleksibilitas dan interoperabilitas. Pesawat angkut, TUDM memiliki sekitar 16 pesawat angkut termasuk AL-400M Atlas C-130 Hercules. Pesawat ini krusial untuk logistik, pengerahan pasukan cepat, bantuan kemanusiaan, dan operasi lintas wilayah. Helikopter. Untuk Rotary Wing, Malaysia mengoperasikan sekitar kurang lebih 45 helikopter, mencakup transportasi pasukan, SAR, dan medevac, dukungan operasi darat. Meski tidak memiliki helikopter serang berat murni, kombinasi helikopter angkut bersenjata dan jet tempur memberi Malaysia fleksibilitas operasional udara yang memadai. Personel dan kualitas SDM militer. Dengan kurang lebih 113.000 personel aktif dan kurang lebih 51.000 cadangan, Malaysia menekankan kualitas latihan dibanding kuantitas. Latihan bersama internasional, profesionalisme prajurit, dan struktur komando yang relatif ramping membuat ATM mampu bereaksi cepat terhadap krisis regional. Militer Malaysia juga relatif minim keterlibatan politik, sehingga fokus utamanya tetap pada pertahanan dan stabilitas, bukan ekspansi kekuatan. Peringkat Global Firepower 2025, posisi Malaysia di dunia. Dalam pemeringkatan Global Firepower 2025, Malaysia berada di peringkat 42 dunia. Skor ini menempatkannya di atas banyak negara berkembang, di bawah kekuatan regional besar, stabil sebagai middle power military. Peringkat ini mencerminkan kombinasi seimbang antara personel, alutsista, logistik, dan kesiapan tempur. Kesimpulan, militer Malaysia 2025 dalam satu kalimat. Militer Malaysia tahun 2025 bukan kekuatan ofensif agresif, melainkan kekuatan defensif modern yang stabil, profesional, dan fokus pada pengamanan wilayah strategis. Dengan darat yang mobile, laut yang disiplin, dan udara yang berkualitas, Malaysia membangun pertahanan yang cukup kuat untuk melindungi kedaulatan nasional, menjaga jalur perdagangan vital, menjadi penyeimbang stabilitas di Asia Tenggara.